Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana, mahasiswi PPG Jalan Jabatan tahun 2020 Universitas Palangkaraya, kelas SD 03, akan melaksanakan uji kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik. Baik. Alhamdulillah. Ibu mau tanya, apakah suara ibu terdengar dengan bagus? Terdengar. Apakah layarnya terlihat? Terlihat. Iya. Sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, sebaiknya kita berdoa. Isdam, silahkan pimpin teman-temannya berdoa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Iya, berdoa dimulai. Terima kasih Isdam. Sebelum itu, Ibu mau cek dulu kehadiran kalian ya. Iya. Isdam, Rizky, Hasna, Hadir. Nahwa. Hadir. Alhamdulillah bisa berhadir di sini, tapi masih ada beberapa teman yang belum bisa masuk ya, Nak. Nah, sebelum itu, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semuanya, saat nyanyikan lagu Indonesia Raya, sebaiknya kita berdiri. Semuanya dipersilahkan untuk berdiri. Oke, kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, semuanya dipersilahkan duduk kembali. Ibu harap dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya tadi dapat meningkatkan jiwa nasionalisme kita. Nah, sebelum itu, masih ingat tidak apa itu pembelajaran kita sebelumnya? Ayo anak-anak, masih ingat tidak? Kemarin kita belajar tentang apa? Tentang letak apa ya? Geografis. Iya, benar sekali Hasna. Indonesia diapit oleh dua benua. Benua apa aja, Nak? Benua apa ya kemarin ya? Asia dan Australia. Terus Indonesia juga diapit oleh dua samudra. Samudra apa aja ya? Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Benar sekali. Terus kemarin juga kita belajar tentang Sumpah Pemuda. Siapa yang ingat tanggal berapa kita memperingati Hari Sumpah Pemuda? 28 Oktober. Ada berapa isi Sumpah Pemuda? 3. Ada 3, benar sekali. Nah, hari ini anak-anak Ibu tahu tidak apa itu rantai makanan? Siapa yang tahu apa itu rantai makanan? Oh, belum tahu. Terus di sini ada yang tahu tidak apa saja peran makhluk hidup di dalam rantai makanan? Siapa yang tahu? Nah, kita hari ini akan belajar tentang rantai makanan. Nah, kita hari ini membahas tentang tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, yaitu hubungan antar makhluk hidup di dalam ekosistem. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu, apa itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Semuanya diperhatikan ya, jangan ada yang bicara. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui teks bacaan pada PowerPoint, kalian mampu menemukan 4 ide pokok di dalam bacaan tentang rantai makanan dengan tepat. Setelah menyimak gambar dan video pembelajaran,
kalian mampu membuat gambar satu rantai makanan pada sebuah ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan cermat. Jadi nanti hari ini kita akan membuat 4 pokok pikiran, 4 kalimat utama, serta kita akan mencari tahu tentang rantai makanan dan membuat gambar rantai makanan. Hari ini juga kita akan menemukan, mengeksplorasi, serta mempresentasikan hasil temuannya. Nah, sekarang sebelum masuk pembelajaran, siapa yang tahu tepuk semangat? Tepuk semangat. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, sekarang perhatikan. Ini ada gambar apa ya? Harimau. Harimau. Lalu ini gambar apa? Orangutan. Orangutan. Benar sekali. Ini gambar apa ya? Badak. Badak bercula 1. Lalu ini gambar apa? Komodo. Ini merupakan hewan-hewan hewan apa ya? Hewan langka. Benar sekali. Kalau hewan langka artinya mereka akan punah. Jumlahnya sudah banyak berkurang. Nah, anak-anak di sini tahu tidak kenapa jadi jumlahnya berkurang? Karena ketersediaan makanan di dalam ekosistemnya sudah banyak berkurang. Itu salah satu penyebab hewan ini akan punah atau hilang. Nah, jadi apabila rantai makanan atau ketersediaan makanannya sudah banyak berkurang, maka jumlah hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar dan hutan-hutan akan juga berkurang. Nah, sekarang perhatikan. Nanti, apakah yang dimaksud dengan rantai makanan? Lalu, apa yang mempengaruhi kondisi sebuah rantai makanan? Serta, bagaimana peran setiap makhluk hidup dalam rantai makanan? Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Sekarang perhatikan, di sini ada rantai makanan. Ada teks non-fiksi tentang rantai makanan. Terlihat jelas, Nak? Terlihat jelas. Terlihat. Ini juga ada pada bahan ajar yang Ibu bagikan melalui grup WhatsApp kita ya. Yang pertama, Hasna, bacakan paragraf pertama, Nak. Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Jadi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Setelah beberapa waktu, burung elang mati, bangkainya membusuk, diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah membentuk humus. Humus sangat dibutuhkan tumbuhan terutama rumput, begitulah seterusnya sehingga proses ini berjalan dari waktu ke waktu. Ya, selanjutnya Raya, silahkan bacakan Raya. Ada satu lagi komponen yang berperan besar dalam rantai makanan, yaitu pengurai makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang semula terdapat dalam tumbuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Hasil penelitian dapat membantu proses penyuburan tanah. Contoh pengurai dalam bakteri dan jamur. Iya. Nah, tadi kita membaca teks non-fiksi tentang rantai makanan. Tadi rantai makanan adalah proses memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Di sini ada gambar, rumput, ada tikus, ada ular, serta ada burung elang dan
Jamur. Ini namanya rantai makanan sawah atau ekosistem sawah atau juga ekosistem darat. Jadi, rumput dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Ketika burung elang mati, maka akan diuraikan oleh jamur atau pengurai yang berfungsi yang merupakan humus yang dapat menjadikan subur tanaman atau rumput yang dimakan oleh tikus tadi. Jadi di sini ada dijelaskan ya, produsen. Nah, produsen di sini apa? Produsen di sini adalah rumput. Konsumen tingkat 1 itu adalah tikus, dimakan oleh tikus. Lalu tikus dimakan oleh ular. Nah, ini merupakan ular adalah konsumen tingkat 2. Lalu ular dimakan oleh burung elang. Berarti burung elang adalah konsumen tingkat 3. Nah, lalu apabila burung elang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Itu tadi contoh rantai makanan. Sekarang perhatikan video berikut ya. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya pada ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan burung elang. Selanjutnya, burung elang yang mati akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai dan bercampur dengan tanah. Urutan rantai makanan akan berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Nah, tadi merupakan video tentang rantai makanan. Suaranya terdengar nggak tadi, Nak? Terdengar. Iya. Selanjutnya perhatikan video berikut lagi ya. Dalam suatu rantai makanan terdapat makhluk hidup yang mempunyai peran sebagai produsen, konsumen, dan sebagai dekomposer atau pengurai. Mari kita simak gambar berikut ini. Contoh rantai makanan pada gambar berikut ini terdiri dari rumput, belalang, katak, ular, elang, dan juga pengurai. Rumput disebut sebagai produsen. Kemudian rumput akan dimakan oleh belalang yang disebut sebagai konsumen primer atau konsumen tingkat pertama. Selanjutnya belalang akan dimakan oleh katak. Katak disebut sebagai konsumen tingkat 2 atau konsumen sekunder. Kemudian katak akan dimakan oleh ular. Ular sebagai konsumen ketiga. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh burung elang. Burung elang sebagai konsumen keempat. Dan pada akhirnya elang akan mati dan diuraikan oleh dekomposer, dalam hal ini adalah jamur atau fungi. Kemudian sisa dari elang yang telah diuraikan oleh jamur akan diserap oleh rumput. Tadi kita membahas tentang rantai makanan dan peran-perannya. Video tadi isinya tentang apa tadi, Nak? Video yang ditonton tentang apa? Rantai makanan. Dan apa lagi tadi? Tentang peran setiap makhluk hidup. Ya, peran setiap makhluk hidup di dalamnya ya. Nah, tadi kita sudah lihat yang pertama ada teks non-fiksi tentang rantai makanan. Nah, tadi dalam teks non-fiksi itu ada paragraf-paragraf. Nah, dalam setiap paragraf itu ada ide pokok, Nak. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Nah, itu namanya ide pokok, pintar. Ide pokok biasanya terdapat dalam satu paragraf itu, bisa di depan kalimat, bisa juga di akhir kalimat, atau di tengah kalimat. Lalu,
cara mengembangkan ide pokok itu bisa kita kembangkan menjadi kalimat utama di dalam suatu paragraf. Cara mengembangkannya, perhatikan. Yang pertama, membaca teks non-fiksi dengan seksama. Lalu, menemukan ide pokok dari teks non-fiksi, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut menggunakan bahasa pen sendiri, menggunakan diksi atau ejaan yang tepat saat mengembangkan kalimat-kalimat utama. Jadi nanti ide pokoknya apa dalam satu teks itu dikembangkan menjadi beberapa kalimat. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada, kita lanjut ya. Oke, tadi kita belajar tentang rantai makanan. Tadi rantai makanan ya adalah proses interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Jadi kayak makhluk hidup itu saling memakan satu sama lain. Nah, di sini ada gambar rantai makanan di laut atau ekosistem laut. Perhatikan. Di sini ada alga, tumbuhannya adalah alga. Alga itu rumput laut, nak. Alga dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Ikan besar dimakan oleh ikan hiu. Apabila ikan hiu mati, maka akan diuraikan oleh pengurai. Pengurai itu dengan bantuan energi matahari memberikan pupuk kepada alga untuk tumbuh, dan itu akan terjadi terus-menerus. Apabila salah satu komponennya hilang, maka keseimbangan ekosistemnya akan terganggu. Contohnya seperti ini. Apabila alganya habis, berarti ikan kecil ada makanan tidak? Tidak. Berarti ikan kecil akan mati, habis. Lalu apabila ikan kecil habis, ikan besar ada makanan tidak? Tidak. Nah, maka itu merupakan salah satu pengganggu atau faktor rusaknya ekosistemnya, tidak seimbang jadinya. Makanya dalam rantai makanan itu untuk selalu menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua, ini rantai makanan pada ekosistem darat. Di sini ada sayuran. Sayuran atau lobak dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Burung dimakan oleh kucing. Apabila kucing mati, maka akan diuraikan oleh bakteri dan pengurai. Nah, ini merupakan rantai makanan pada ekosistem kebun atau pada ekosistem darat. Kita perhatikan selanjutnya. Nah, di sini di dalam ekosistem setiap makhluk hidup itu memiliki perannya masing-masing, pintar. Ada 3 peran dalam makhluk hidup. Perhatikan ya. Pertama, rumput. Rumput merupakan perannya sebagai produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Jadi, yang masuk dalam golongan produsen itu adalah tumbuh-tumbuhan. Terus yang kedua lagi ada belalang. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang di sini merupakan konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah kelompok hewan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Ada yang masih ingat tidak hewan pemakan tumbuhan disebut apa? Hewan apa ya? Herbivora. Iya, herbivora. Jadi kebanyakan untuk konsumen tingkat 1 itu merupakan hewan-hewan herbivora atau kelompok hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, belalang akan dimakan oleh katak. Nah, katak di sini perannya adalah konsumen tingkat 2 atau kelompok hewan yang memakan hewan lainnya. Jadi di sini konsumen tingkat 2 itu adalah kelompok hewan yang memakan hewan lainnya. Disebut dengan apa kemarin ya? Karnivora. Iya, benar, karnivora. Tetapi pada konsumen tingkat 2 juga bisa mencakup
hewan-hewan yang pemakan segala. Jadi kata di sini adalah konsumen tingkat 2. Selanjutnya ular. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen tingkat 3, adalah kelompok hewan karnivor. Nah, di sini konsumen tingkat 2 itu adalah hewan-hewan yang bisa juga memakan hewan pemakan segala atau omnivora. Untuk konsumen tingkat 3 itu kebanyakanlah hewan-hewan karnivor atau hewan pemakan daging atau hewan lainnya. Selanjutnya ada burung elang. Nah, ular dimakan oleh elang. Elang sini merupakan konsumen puncak atau konsumen tingkat 4. Kelompok hewan ini adalah kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Yang tidak memangsa maka itu merupakan konsumen puncak atau konsumen tingkat 4. Lalu yang terakhir adalah pengurai. Nah, pengurai di sini adalah yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup yang telah mati. Pengurai itu bisa berupa bakteri, bisa berupa jamur atau cacing tanah. Nah, ini tadi merupakan peran-peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Nah, di sini ada kegiatan 1 atau LKPD-nya, silahkan dibuka. LKPD-nya ada di WhatsApp grup, Ibu kirim juga, silahkan dibuka bukunya. Kita mengerjakan LKPD. Langkah kegiatannya adalah yang pertama, bacalah teks non-fiksi yang Ibu sediakan. Catatlah ide pokok pada teks non-fiksi yang telah dibaca. Lalu kembangkanlah ide pokok tersebut menjadi kalimat utama. Silahkan dikerjakan ya. Ini merupakan teks non-fiksinya. Nah, seperti tulisnya paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, dan paragraf 4. Silahkan diisi dengan pokok pikirannya. Lalu nanti kalian bikin pokok pikiran tersebut menjadi kalimat utama. Silahkan dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit. Sudah selesai ya. Sekarang simpan dulu jawabannya. Sekarang perhatikan layarnya kembali. Nah, di sini ada kegiatan kedua. Lihat juga LKPD-nya ada ya, Ibu kirimkan. Di sini langkah-langkahnya, perhatikan nama-nama makhluk hidup berikut. Ada rumput, ikan sedang, ada burung elang, ada ular, ada fitoplankton, ada katak, ada singa laut, ada ikan hiu, ada jamur, ikan kecil, belalang, dan bakteri laut. Soalnya, nah perhatikan di sini, soalnya adalah buatlah rantai makanan dari makhluk hidup yang ada di atas pada kolom. Jadi kalian susun nama-nama makhluk hidup ini menjadi suatu rantai makanan. Yang kedua, tuliskan pula peran setiap makhluk hidup tersebut di dalam rantai makanan. Contohnya, misalnya fitoplankton itu merupakan apa? Produsen. Nah, fitoplankton sama dengan produsen. Nah, seperti itu cara pengerjaannya. Silahkan dikerjakan. Ini ada 2 soal ya. Yang pertama, kalian buat rantai makanan. Tulis saja nama-nama hewannya. Yang kedua, tulis pula peran setiap makhluk hidup tersebut dalam rantai makanan. Perannya apa saja ditulis. Yang di layar ini ditulis lah, Bu. Ya, cuman tulis itu aja yang jadi rantai makanannya. Misalnya rumput dimakan siapa, terus itu yang memakan rumput dimakan oleh siapa, seperti itu. Selesai ya. Sekarang kita presentasikan kegiatan yang pertama. Kegiatan pertama itu adalah menemukan pokok pikiran atau ide pokok dalam setiap paragraf. Heri, bacakan paragraf pertama, Nak. Apa ya ide pokoknya?
Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, benar sekali. Iya, benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman yang membacakan hasil pengamatannya. Terus, Lutfi, bacakan kalimat utama. Pokok pikiran di atas menjadi kalimat utama. Paragraf 1 apa ya kalimat utamanya? Rantai makanan adalah perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, benar. Paragraf kedua, Lutfi. Ekosistem laut produsen plankton komponen Tingkat 1. tingkat 1, ikan kecil konsumen tingkat 2, ikan besar konsumsi tingkat 3, ikan hiu. Iya, benar. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah membacakan hasil pengamatannya. Untuk kegiatan yang kedua, kita diminta membuat rantai makanan. Nah, dari beberapa makhluk hidup yang ada di layar ini, yang sudah ada di soal LKPD-nya. Terus, Ibu minta kan tadi membuat rantai makanan. Siapa yang bisa membacakan? Yang LKPD yang kedua, kegiatan kedua. Yang mana? Siapa yang bisa membacakan? Siapa yang berani? Dimakan belalang. Iya, benar Heri ya, silahkan. Suaranya lebih keras. Belalang dimakan katak, katak Ya. dimakan ular, ular dimakan burung elang, burung elang dimakan jamur. Iya. Setelah itu peran-perannya Heri, silahkan bacakan. Rumput sebagai apa ya Heri? Rumput sebagai produsen, Ya, terus belalang. belalang sebagai konsumen tingkat 1, katak sebagai konsumen tingkat 2, Ya, ular sebagai konsumen tingkat 3, ya. burung elang sebagai konsumen puncak, jamur sebagai pengurai. Iya, semuanya tepuk tangan untuk Heri sudah berani maju untuk membacakan hasil pengamatannya. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak Ibu? Dadah. Alhamdulillah tidak ada yang ditanyakan, berarti semuanya pintar-pintar ya. Sekarang lihat grupnya, Ibu kirimkan link evaluasinya. Silahkan dikerjakan. Waktu pengerjaan evaluasi itu maksimal pukul 5 sore. Jadi bisa dikerjakan setelah ini ya. Dibuka linknya dan dikerjakan. Oke, sekarang kita masuk pada penghujung pembelajaran kita. Kita di sini menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama kita belajar tentang apa tadi ya? Tentang ide pokok. Ide pokok. Nah, cara mengembangkan ide pokok tadi apa? Yang pertama, apa ya? Membaca teks Non-fiksi. Ya, yang kedua apa lagi? Menemukan ide pokok. Lalu ide pokok itu dibuat menjadi apa? Baru. Kalimat benar. Lalu menggunakan ejaan yang tepat, maka ide pokok tersebut menjadi kalimat utama. Yang kedua kita belajar tentang apa tadi ya? Tentang rantai makanan. Apa ya rantai makanan? Siapa yang bisa membacakan? Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Iya, benar. Rantai makanan adalah perjalanan atau interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya agar ekosistem tidak terganggu.
Nah, lalu tadi dalam rantai makanan ada perannya. Apa saja perannya tadi ya? Yang pertama perannya sebagai apa? Produsen. Produsen. Yang kedua perannya sebagai Konsumen. konsumen. Yang ketiga perannya sebagai Pengurai. Iya, benar sekali. Alhamdulillah anak-anak Ibu hari ini bisa memahami tentang cara mengembangkan ide pokok serta tentang rantai makanan dan peran setiap makhluk hidup di dalam rantai makanan. Sekarang Ibu mau tanya dulu, hari ini yang menarik apa ya dalam pembelajaran kita ya? Tadi yang menarik apa? Tentang rantai makanan. Ya, tentang rantai makanan. Refleksi pembelajaran hari ini ya. Ibu refleksinya hari ini pembelajarannya bagus. Anak-anak Ibu aktif dalam pembelajaran, bisa mengerjakan serta memahami pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak ya. Sebelum berakhir pembelajaran ini, Ibu mau kalian punya tugas bersama orang tua. Silahkan kalian gambar satu ekosistem yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Digambar yang sebagai produsen siapa, sebagai konsumen tingkat 1 siapa, konsumen tingkat 2 siapa, konsumen tingkat 3 siapa, serta yang jadi pengurai itu siapa. Silahkan digambar nanti ya di buku gambar dan difoto dikirim ke WhatsApp pribadi Ibu. Ibu sampaikan lagi pembelajaran selanjutnya itu tentang keseimbangan, menjaga keseimbangan ekosistem kita yang agar makhluk-makhluk hidup di sekitar lingkungan kita tidak punah. Ibu harap minggu depan pada pembelajaran selanjutnya kalian dapat mengikuti pembelajaran kembali agar kalian juga harus menjaga kesehatan, belajar yang rajin, jangan suka keluar rumah ya. Apabila keluar rumah, jangan lupa membawa hand sanitizer dan memakai masker. Jangan berkumpul di dalam kerumunan. Iya, terima kasih Ibu ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.